Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh, kita perang aja. Dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Madudin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabilillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan tantangan saudara. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Silahkan mau ngajak apa. Di momen Lebaran ini, alhamdulillah, kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Wali Indonesia Laskar Sabilillah, Gus Abbas dan Kiai Madudin. Saudara sekalian, tantangan perang yang digaungkan oleh Rizik Syihab sepertinya tidak bisa dielakkan lagi. Bagaimana terbakarnya semangat api daripada Laskar Sabilillah yang memang secara terang-terangan ditentang perang, saudara sekalian. Ini menunjukkan reaksi dari berbagai macam daerah, baik itu dari Banyumas dan daerah-daerah lainnya, saudara sekalian. Dan banyak video yang menantang secara langsung Rizik Syihab untuk duel 1 lawan 1 ketika dia menantang perang daripada pribumi itu sendiri, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dari Ki Haji Mualim bagaimana perang itu memang sangat-sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Silakan. Perang tak bisa dibatalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Masa perang ini melawan sesama bangsa sendiri, melawan sesama umat Islam sendiri, bahkan ini perang khusus sesama warga NU. Ini adalah perang yang terjadi antar sesama warga NU. Karena para habaib itu di warga Muhammadiyah sudah ditolak sejak zaman dahulu bahwa para habaib itu bukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di Persis Persatuan Islam, para habaib itu juga sudah tidak diakui sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di warga Wahabi, orang-orang Wahabi tidak ada yang percaya bahwa para habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini tinggal di warga NU saja. Nah, kalau terjadi perang yang tidak bisa dibatalkan, ini perang antar warga Nahdiyin Nahdiyat. Lalu bagaimana sikap Rois-Am PBNU dan juga Ketua Umum PBNU? Ini ada tantangan-tantangan perang yang sudah sangat sulit untuk dicegah. Bahkan kami sendiri, Al-Fakir Mualim, sudah berkali-kali menasihati agar pasukan BWLS tidak usah meladeni tantangan perang dari HRS dan HBS. Tapi ternyata pasukan dari BWLS ini nggak mau menghiraukan nasihat dari kami. Pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram marah terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami Al-Fakir Mualim kepada para anggota Laskar BWLS agar tidak meladeni tantangan mereka. Nah, nasihat dari kami ini enggak dihiraukan, enggak didengar. Jadi kami kan masuk di dalam beberapa grup ya, baik di grup WA maksudnya, grup WA itu kami itu masuk di grup-grup para habaib juga iya. Kemudian kami juga masuk di grup-grupnya para pasukan BWLS juga iya. Kami ini berusaha berada di tengah-tengah. Nah, kami akan membela mana yang benar, mana yang hak. Tetapi untuk masalah kebangsaan dan kenegaraan, apalagi sesama umat Islam, kami juga harus hati-hati. Ya, kalau masalah nasab, ya kita harus membahasnya secara ilmiah. Nggak usah asobiyah ta'assub. Nggak usah harus begini begitu. Kan masalah ranah nasab itu masalah ilmu pengetahuan, karena para ulama ahli hadis sudah terbiasa meneliti tentang biografi gurunya. Bahkan setiap gurunya itu biografinya ditulis, dicatat dan dikoreksi. Jadi biografi gurunya itu betul-betul dikoreksi. Lah di Indonesia menmaafkan banyak orang yang bodoh-bodoh, sehingga kalau ada orang yang meneliti tentang nasab gurunya itu seolah-olah sudah nggak punya adab,
nggak punya adab, nggak akan keberkahan ilmu dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda orang bodoh. Kita lihat sajalah para imam-imam, termasuk Imam Syafi'i sendiri, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain. Semuanya mereka itu meneliti tentang thiqah, adalah, dan dobet atau tidaknya guru-guru mereka. Nasab mereka, biografi mereka, guru-gurunya itu dicatat, diteliti. Lah di Indonesia enggak nih, saking bodohnya. Orang baru meneliti nasab saja sudah banyak yang kebakaran jenggot, marah-marah, sehingga menuduh bahwa tidak akan berkah, barokah, dan seterusnya. Ini saking bodohnya umat Islam Indonesia. Oleh sebab itulah, kalau masalah ilmu pengetahuan, sanadnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi masalah biografi guru dicatat, dikoreksi, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Oleh sebab itulah tidak menjadi aneh, tidak menjadi suatu hal yang bagaimana begitu. Ya biasa-biasa sajalah. Oleh sebab itu ya, sekali lagi nih, pasukan BWLS di seluruh daerah merasa sangat geram terhadap tantangan perang dari HRS dan HBS. Sehingga nasihat dari kami agar BWLS tidak meladeni tantangan perang tersebut tidak dihiraukan. Di beberapa grup ini kami menasihati, jangan, nggak usah diladeni. Orang begitu diladeni. Lah ternyata malah justru pasukan BWLS mengatakan bahwa tantangan perang dari HRS dan HBS harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan karena mereka sudah berkali-kali nantang perang, sedikit-sedikit nantang perang di hadapan banyak orang. Nah, kalau kali ini diladeni tantangan perang itu, harus diladeni kata mereka, agar terbukti dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Karena yang hak pasti akan menang. Sudah saatnya arogansi HRS dan HBS harus dihentikan, agar tidak ada lagi orang-orang yang selalu memecah belah antar warga NU. Nah, memang kalau direnung-renungkan juga memang seperti itu. Jadi hanya khusus di warga NU lah ini konflik ini terjadi. Yang siapa yang membuat konflik ini terjadi, ya mohon maaf, ya mereka-mereka ini, para kabib-kabib ini. Ya kabib-kabib ini kalau seandainya jujur, enggak pembohong, enggak pendusta, enggak akan terbongkar. Wong namanya jujur, mana ada terbongkar. Karena mereka ini banyak pembohong, banyak pendusta, banyak dusta, sehingga tatkala kedustaan, kebohongan mereka terbongkar, mereka berusaha semaksimal mungkin dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk menutupi kebohongan dan kedustaan mereka. Kemudian muncullah yang riak-riak, kemudian muncullah konflik dan seterusnya. Nah, kami Al-Faqih Tamalim berkali-kali berada di tengah-tengah, berusaha berada di tengah-tengah. Apakah sebagai bunglon atau plan dan seterusnya, terserah lo menilai saya seperti apa, terserah. Kami hanya ingin bangsa Indonesia ini maju. Jadi itu nasihat guru kami, bagaimana bangsa Indonesia ini maju, negara ini menjadi negara yang maju dan religius. Dan kami kalau misalnya ya bangsa dan negara ini konflik misalnya, apalagi konflik fisik, ya kami menasihati antar kedua belah pihak. Kalau terjadi perang antar sesama bangsa Indonesia, bahkan antar sesama umat Islam, lalu sebenarnya matinya itu mati apa? Apakah mati syahid atau mati sangit? Atau mati konyol, mati sia-sia? Lalu bagaimana dengan anak istrinya kalau mereka mati? Pertumpahan darah yang sia-sia menurut kami. Oleh sebab itulah langkah tengah-tengah kami meminta ini, memohon kepada HRS dan HBS, buatlah video klarifikasi bahwa perang dibatalkan begitu. Dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami ya tidak akan menantang-nantang perang lagi di hadapan banyak orang. Karena kiai-kiai kita zaman dulu nggak ada yang ngajarkan nantang-nantang perang terhadap bangsa sendiri, apalagi terhadap sesama umat Islam. Ya baru kali ini HRS dan HBS itulah yang seenaknya nantang-nantang perang di muka umum. Dan kalau HRS dan HBS tidak segera membuat video klarifikasi dan minta maaf, kemungkinan nih Banser juga akan mendukung kepada pasukan PBLS. Nah, kalau Banser sudah mendukung dari pasukan PBLS, ini Masya Allah akan menakutkan. Oleh sebab itulah, mari wahai saudaraku sebangsa setanah Indonesia, bersatulah untuk membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan religius. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi nasihat dari Kiai Haji Muallim.
luar biasa sekali. Nah, jadi beliau salah satu daripada kiai yang memang sangat berpengaruh di daerahnya, saudara sekalian. Nah, ini tentunya menjadi apa ya, bisa kita bilang hal yang sangat-sangat menguntungkan bagi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, saudara sekalian, itu dari dulu sebelum konflik polemik nasab ini tidak percaya bahwa misalnya Habib itu memang keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya. Dan sekarang Muhammadiyah itu aman-aman saja, saudara sekalian. Nah, begitu juga dengan ormas-ormas lainnya, saudara sekalian, yang besar ya, yang tumbuh besar di Nusantara ini. Nah, hanya satu yang memang masih husnuzon dari dulu sampai sekarang, menerima Habib ini sebagai cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu NU ini sendiri, yaitu Nahdlatul Ulama. Bagaimana petinggi-petinggi NU, baik itu dari Gus Yahya, lalu kemudian Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, ini sangat-sangat mendukung daripada Habib ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Meskipun data-data daripada Romo-Romo Yai ini bisa kita bilang mentok kepada syuhrah wal istipadah, saudara sekalian. Ketika digaungkan, ketika dikasih tahu tes DNA, ya mereka tutup mata, saudara sekalian. Dan yang dilakukan oleh Kiai Haji Mualim, saudara sekalian, Kiai Haji Dawam ya, ini sangat-sangat apa ya, bisa kita bilang diapresiasi bagaimana beliau menjadi jalan tengah wasatiyahnya, baik itu antara pasukannya Rizik Syihab, FPI-nya, dan maupun Laskar Sabilillah. Ya memang kalau kita lihat dari berbagai macam daerah tadi, saudara sekalian, reaksi PWILS, khususnya Laskar Sabilillah, saudara sekalian, ini para laskar memang sudah pantasnya emosi, saudara sekalian. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas Rizik Syihab mengatakan bahwasanya PWI organisasi monyet, laskarnya monyet yang didukung oleh para jenderal-jenderal monyet, saudara sekalian. Itu sudah jelas. PWI maksudnya, saudara sekalian, ini sudah jelas. Meskipun Rizik Syihab tidak tidak menyebut secara langsung nama-namanya, nama organisasinya, tapi sudah jelas, saudara sekalian. Tidak ada lain. Siapa lagi maksudnya? Wahabi mungkin tidak seperti itu. Nah, ini hal yang sangat mengundang reaksi kemarahan besar bagi Laskar Sabilillah. Makanya perang ini tidak bisa dihentikan, saudara sekalian. Dan kabarnya juga pun Ansor pun akan Banser akan meladeni atau mendukung PWLS. Nah, ini tentu sangat mengerikan sekali ketika Banser gabung dengan Laskar Sabilillah, saudara sekalian. Ya sepatutnya Rizik Syihab ya, seperti saran dari Kiai Haji Mualim tadi, membuat video klarifikasi bahwa batalnya perang ini, saudara sekalian. Karena ini sangat-sangat berbahaya, saudara sekalian. Dan juga sangat membahayakan bagi para habaib. Karena mereka ini minoritas sekarang di Indonesia ini, saudara sekalian. Bahwasanya ketika para habaib ini sudah kehilangan para muhibinnya hampir 80% ya, saudara sekalian. Nah, ini menunjukkan bagaimana dominasi Rizik Syihab ketika 2020 ke bawah, artinya 2020, 2019, 2018, 2017, ini menunjukkan kurangnya ya daripada kepercayaan para muhibbin sekarang. Banyak para muhibbin, rajanya para muhibbin, mungkin Haji Muharrar Al-Hudori, saudara sekalian, itu raja, dijuluki rajanya muhibbin. Dan sekarang gabung ke Haji Madudin, lalu kemudian banyak lagi. Gus Fuad juga dulu presidennya muhibbin, lalu kemudian sadar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya banyak hal pribumi-pribumi yang sadar. Dan Kiai Haji Madudin pernah mengatakan bahwasanya 99% Kiai NU itu sudah tidak percaya daripada habaib ini sebagai zuriat Nabi Muhammad. Lalu kemudian tapi banyak dari mereka yang masih takut-takut ya, tidak berani menyuarakan ketidakpercayaannya itu, saudara sekalian. Ya, sekali lagi dari kami maupun dari Kiai Haji Dawam Mualim ya, saudara sekalian, memang perang itu tidak ada yang menguntungkan, baik itu daripada yang menang maupun yang kalah. Dan masih banyak tanggungan kita, istri, sanak famili, saudara, keluarga secara umum, saudara sekalian. Itu akan sangat kehilangan ketika kita meninggalkannya. Lalu kemudian ini hal yang menjadi pertanyaan besar juga.
bagaimana hukumnya kita mati ketika perang antara sesama muslim. Itu berteriak Allahu Akbar, sedangkan yang lain berteriak Allahu Akbar. Lalu kemudian mati. Ini statusnya apa? Apakah mati konyol atau mati syahid, saudara sekalian? Tentunya ini mati daripada mati konyol kalau menurut saya pribadi, saudara sekalian. Kenapa? Karena yang dibela ini belum tentu juga benar. Dan yang membela itu pun juga belum tentu benar yang dibela, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.